Berikan kemampuan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar semua apa yang sudah kami nyanyikan, semuanya menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Setiap deklarasi yang sudah kami nyatakan di hadapan-Mu, biar itu jadi Tuhan dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, biar hidup kami Tuhan terus mengalami apa yang menjadi janji firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat di akhir minggu. Ya saudara-saudara, kita tetap menjadi orang-orang yang setia di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, pagi ini saya beri judul Tuhan akan membuat perbedaan. Karena Alkitab yang nulis bukan janji manusia. Maleakhi 3 ayat 18. Dikatakan bahwa Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada kata perbedaan ya saudara-saudara. Sekali lagi, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang takut sama Tuhan dan orang yang tidak ya saudara. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, kalau kita mundur Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kamu tentang engkau? Enggak berasa ya saudara kalau itu kata-kata kita kadang-kadang menyakitkan hati Tuhan. Karena kita tidak menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sampai Alkitab yang nulis, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kadang-kadang kita kurang menyadari ya saudara-saudara, segala kelakuan perbuatan kita ini menyakitkan hati Tuhan. Biar pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang berbeda ya saudara-saudara. Bukan kita mau mengalami perbedaan Tuhan, tapi saudara dan saya lakukan dulu bagian kita menjadi orang yang berbeda. Karena saudara dan saya mengenal akan Tuhan. Hidup saudara dan saya ini dijagai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan mengingatkan dan mengajarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Lanjut saudara, ayat yang ke-14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Sia-sia udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, sudah melayani tetap saya begini-begini ya saudara. Sia-sia beribadah kepada Tuhan, nggak ada bedanya. Dulu saya begini, sekarang pun begini. Apa bedanya? Udah mendingan hidup secara dunia saja ya saudara. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Kenapa kita harus menjaga hidup dengan firman Tuhan? Berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Sepertinya kita mengabaikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Karena hidup kita kadang-kadang pahit, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang kita ini mengalami satu pergumulan yang membuat kita putus asa, hilang pengharapan. Sepertinya kita sudah tidak punya kekuatan untuk kita mengandalkan Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi, enggak pelayanan-pelayanan lagi, enggak
baca Alkitab lagi. Ya saudara-saudara, lanjut. Biar ini menjadi perenungan, bukan buat saudara tapi buat saya juga. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Enggak Tuhan-Tuhanan juga hidup saya ini bahagia. Ya saudara, hidup saya ini mujur, hidup saya ini diluputkan tuh buktinya. Enggak apa-apa tuh. Saya begini tetap aman, sentosa gitu ya saudara. Ini warning buat saudara dan saya. Yuk, jangan kita hidup gegabah. Alkitab bilang, jangan hidup sembarangan. Jangan hidup kita ini sembrono. Tapi kita kembali kepada basic kita, yaitu firman Tuhan. Karena saudara dan saya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Biar diingatkan di dalam Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan segala-galanya. Udah pokoknya hidup takut sama Tuhan, bukan takut sama manusia. Takut sama Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Seringkali singa ini mengaum-ngaum, mengintai hidup saudara dan saya. Ketika ada celah ya saudara, maka dia akan masuk. Ketika saudara dan saya ini menjaga hidup dengan firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan sebagai sumber kehidupan, Alkitab yang janji, sehingga saudara dan saya terhindar dari jerat maut, jerat yang mematikan, jerat yang membuat kita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi biarlah perenungan firman Tuhan ini pagi hari ini ya saudara, hidup saudara dan saya ini bukan hidup yang gegabah, tapi hidup takut akan Tuhan. Bukan seperti orang fasik, tapi hidup sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kita melayani jasmani kita ada di tempat yang suci, tapi hidup kita seluruhnya, tubuh jiwa roh kita ya saudara, kita mau bawa kepada Tuhan, menjadi satu persembahan yang hidup. Nanti kita belajar. Kita lanjut dulu. Yang pertama itu, biarlah kalau Tuhan yang akan membuat perbedaan, saya dan saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan buat saudara dan saya. Segala-galanya kalau namanya sumber ya saudara, tidak ada yang lain. Pokoknya takut sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, prinsipnya satu, takut sama Tuhan ya saudara. Dan kita akan mengalami perbedaan itu dalam hidup saudara dan saya. Karena sumber kehidupan itu yang akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Seperti ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Ranting itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu cuma nempel, tapi lewat ranting ada buahnya, ya kan? Lewat ranting karena nempel. Apa yang menjadi sumber dari pohon itu mengalir ke ranting. Mengalir ke ranting, setiap makanan yang dari pohon itu, yang dari akar, masuk ke ranting, dan ranting itu yang berbuah. Kita adalah ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Lewat hidup saudara dan saya, sumber kehidupan itu yang membuat kita bisa berbuah ya saudara-saudara. Dan buah itu, buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena orang melihat buah dari hidup saudara dan saya. Katanya anak Tuhan, mana buahnya gitu ya saudara-saudara. Sering kita dengar begitu. Jadi biar kita mengeluarkan buah. Kemarin di anak-anak LG itu dibagikan
stiker 9 buah roh ya. Biar itu juga ada dalam hidup saudara dan saya. 9 buah roh yang keluar dari hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang menjadi sumber kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Dan buah roh itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin ya saudara. Yang pertama itu hidup takut akan Tuhan. Dilanjutkan Maliaki 3 ayat 16 dan 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya saudara, Tuhan memperhatikan. Jangan hilang dulu. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Setiap peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya saudara, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan dan doa-doa kita. Dan ada sebuah kitab ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Semuanya dicatat saudara sama Tuhan di kerajaan surga. Apapun yang kita lakukan, seperti Ibu Nani pernah cerita, nanti ada filmnya itu apa yang sudah pernah kita kerjakan. Biar itu tercatat menjadi di dalam satu buku kehidupan. Apa yang saudara dan saya sudah pernah lakukan di bumi ini ya saudara-saudara. Dan bagi orang yang menghormati namanya. Saudara dan saya, dalam hidup kita belajar dan belajar menghormati nama Tuhan. Sekalipun gak ada yang lihat. Sekalipun kita ada di tempat yang sepi sendirian ya saudara-saudara. Tapi mata Tuhan melihat. Kita belajar dan belajar menghormati Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin ya saudara. Dilanjutkan lagi Maliaki 3 ayat 18, dibalikin lagi ayat yang pertama tadi. Maka kamu akan melihat kembali. Tuh, melihat kembali perbedaan. Ada perbedaan ya saudara. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beribadah di terjemahan lain itu mempersembahkan hidup saudara. Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan itu adalah ibadah saudara dan saya. Mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang sejati ya saudara. Biar saudara dan saya ini belajar dan belajar. Yuk sama-sama kita beri yang terbaik lewat hidup saudara dan saya. Menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga Tuhan disenangkan dengan setiap apa yang kita lakukan buat Tuhan. Menjadi satu persembahan yang hidup. Karena itu sebagai ibadah kita. Bukan cuma kita ada di dalam liturgi gereja. Tapi lewat kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Menjadi satu penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan ya saudara. Kalau kita belajar dari Rut ya saudara-saudara. Rut itu sama Naomi, udah sana kamu pulang kembali ke negerinya. Kamu mau apa? Saya udah gak punya anak laki-laki. Barangkali kamu mau menikah lagi. Tapi di dalam Rut 1 ayat 16 coba. Rut 1 ayat 16. Ini yang menjadi pernyataan Rut.
di hadapan Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, meninggalkan Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini komitmen Rut di hadapan mertuanya, ya saudara, untuk mengikuti Allahnya Naomi, ya saudara, untuk mengikuti Allahnya yang disembah oleh Naomi, karena Rut itu orang Moab. Dan kita tahu selanjutnya cerita dari Rut ini, bagaimana dia harus menghidupi bersama Naomi dengan memungut jelai di ladangnya Boas. Tapi ada perbedaan ketika Rut ini kerja. Perbedaan itu tidak membuat saudara dan saya ya santai-santai aja, kan saya sudah mengandalkan Tuhan, kan saya sudah hidup berbeda. Tidak, tetap lakukan bagian kita, yang kerja ya kerja, yang melayani ya melayani, ya saudara. Tapi Tuhan akan membuat perbedaan. Cerita di Rut ini, Rut 2 ayat yang ke ini setelah Rut itu dipanggil sama Boas. Boas itu ngerti Rut ini siapa, ya saudara. Rut 2 ayat 15-16. Nah ini setelah Boas itu ketemu sama karyawan itu, siapa ditanyain. Oh itu Rut itu orang yang mantunya Naomi misalnya, ya itu cerita sederhananya ya saudara-saudara. Dan Rut itu diajak makan sama Boas. Ini selanjutnya nanti saudara bisa cerita, baca lagi. Ini saya poinnya ini. Setelah ia bangun dan memungut pula, maka Boas itu memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Diwanti-wanti nih pekerja-pekerjanya. Pokoknya jangan ganggu. Ini yang perempuan ini jangan diganggu. Lanjut 16. Maka bahkan haruslah kamu ini, Boas ngomong sama pegawai-pegawainya, kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu dan untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Artinya ya saudara, biasanya pekerja-pekerja itu cari ladang-ladang yang lain, pindah-pindah. Alkitab nulis begitu. Tapi Rut ini dibilangin, udah jangan kemana-mana, udah di sini aja di ladangnya Boas. Nanti pekerja-pekerja itu udah dipesenin, jangan abisin semuanya, diambilin, tapi harus sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk Rut. Untuk Rut itu bisa mengumpulkan lebih banyak lagi jelai yang dia harus ambil. Ini adalah sesuatu perbedaan ya saudara-saudara. Kita lihat, wow. Ketika Rut ini punya komitmen untuk mengikuti Naomi, maka perbedaan itu juga terjadi dalam hidupnya. Biasanya kalau orang ngambilin panenan itu ya saudara, ya habis bersih, jangan tersisa ya saudara. Tapi itu Alkitab yang cerita begitu. Ini terjadi dalam cerita Rut. Itu juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan melihat sesuatu perbedaan. Di dalam Keluaran Tuhan bilang, ketika bangsa Israel itu ditaruh di Goshen, di tengah-tengah tanah Mesir, tapi tetap ada perbedaan. Goshen itu mendekat, artinya Goshen juga diartikan hati yang melekat. Ketika saudara dan saya ini punya hati yang melekat, saudara dan saya pasti akan mengalami seperti bangsa Israel. Banyak tulah yang terjadi di tanah Mesir, tapi Tuhan membuat perbedaan. Alkitab yang nulis ya saudara-saudara, jelas Goshen itu dibedakan sama Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah tanah Mesir,
saudara dan saya. Di tengah-tengah dunia ini ada perbedaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ayo belajar sama-sama. Kita adalah orang-orang yang berbeda ya saudara-saudara. Orang-orang yang tidak sama, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Seperti Sabat kemarin Ibu Nani cerita, mau meletakkan hidup kita untuk Tuhan. Saudara, ketika saya belajar firman ini, Tuhan ingatkan satu kejadian. Waktu itu krisis moneter ya saudara-saudara. Di tengah-tengah krisis moneter itu saya juga enggak punya pikiran pengen beli rumah, enggak. Tapi dalam satu percakapan akhirnya satu orang bilang, udah rumah saya dilanjutin aja sama suami saya. Karena dia enggak bisa cicil lagi itu rumah. Karena krisis moneter itu membuat dia tidak bisa nyicil. Berat gitu untuk pengeluaran sekian banyak untuk cicil rumah. Tanpa percakapan lama-lama ya saudara-saudara, saya juga tidak punya keinginan waktu itu untuk beli rumah, enggak, mengalir dengan begitunya saja ya saudara, itu Tuhan. Dan akhirnya deal ya saudara-saudara, akhirnya rumah itu dibalik nama dan sebagainya. Bukan balik nama, jual beli. Akhirnya jual beli terjadi dan semuanya diurus ya saudara-saudara. Iya ya, saya merenungkan di tengah krisis moneter, kok saya bisa dapat rumah gitu ya saudara. Bukan saya lagi cerita ini menyombongkan diri, tidak. Tapi saya mau cerita, Tuhan akan membuat perbedaan itu betul saudara. Saya ngalami yang Alkitab tulis, bukan kata orang. Di tengah krisis moneter, orang yang ya mungkin sangat banyak kesulitan dengan ekonomi waktu itu, tapi saya bisa dapat rumah. Bukan saya waktu itu karena kepengen punya rumah, enggak. Ceritanya ya begitu saja, cuma ngobrol-ngobrol akhirnya deal. Sampai akhirnya suratnya diurus, besoknya banknya dilikuidasi. Sertifikatnya keluar sehari sebelum bank itu dilikuidasi. Kalau bukan Tuhan, kalau sudah dilikuidasi suratnya enggak keluar, sertifikatnya urusannya panjang lagi ya saudara. Tapi itu Tuhan tuntas kalau menolong, tuntas kalau memberkati, tuntas kalau dia menyatakan keajaibannya. Saya mau cerita bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan, mau mempersembahkan hidup ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami perbedaan itu nyata dalam hidup setiap kita. Seperti Alkitab tulis, Goshen itu nyata dialami oleh bangsa Israel. Mari saudara-saudara, hidup semakin melekat kepada Tuhan, hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan menyatakan perbedaan itu dalam hidup setiap kita ya saudara. Biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa saudara dan saya ini, yuk sama-sama kejar takut akan Tuhan. Karena Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan, sekalipun kita tidak mendapat prioritas, sekalipun kita tidak mendapat penilaian, sekalipun tidak ada yang tahu, tapi lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan penilaian dengan setiap apa yang kita kerjakan. Jangan cuma kita dilihat orang, jangan kita cuma dilihat sama pemimpin, tapi ingat, mata Tuhan mencatat semuanya. Mata Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan mendengar apa yang kita serukan di hadapannya. Ayo saudara-saudara, biar perbedaan itu kita alami.
perbedaan itu Tuhan nyatakan, bukan kata orang lain. Yes, benar, Alkitab itu enggak bohong ya saudara. Karena hidup saudara dan saya itu ada di dalam perjanjian firman Tuhan. Seperti yang selalu kita deklarasikan setiap pagi. Ayo hidupi hidup saudara dan saya dalam perjanjian Tuhan. Bukan kita tuntut saja janji Tuhan yang mana, janji Tuhan yang mana. Tapi bagian kita juga menjadi orang-orang yang berbeda. Ya saudara-saudara, ketika Rut juga itu ada di ladangnya Boas, itu menjadi satu himbauan buat saya. Ayo kerja keras, jangan santai-santai. Rut kan kerja keras. Dari pagi sampai malam dia nggak berhenti, Alkitab ngomong begitu ya saudara. Buat setiap kita juga begitu. Jangan kita menjadi lelah di dalam melayani, tapi kita mau terus mempersembahkan hidup kita ini yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan memperhitungkan. Di dalam nama Yesus saya berdoa supaya saudara dan saya juga terus mengalami perbedaan yang Tuhan kerjakan. Dan dunia bisa melihat, iya memang orang itu, saudara dan saya, orang yang berbeda. Tidak sama dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Karena hidup kita, hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita persembahkan hidup kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan selagi kita ada. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berbicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, kita bisa lihat, oh kelihatannya ini orang setia, pelayanan baik, ya, tidak pernah mangkir gitu. Wah, ini orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu. Penilaian takut akan Tuhan yang menilai adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi kenapa ya orang ini kelihatannya seperti ini kok diberkati, hidupnya kok dibedakan? Ya. Kelihatannya kurang takut akan Tuhan, kok diberkati. Misalnya saudara menilai begitu. Belum tentu saudara. Kalau sampai kita melihat ada seseorang yang dibedakan, pasti ada rahasianya. Siapa yang menilai? Yesus Kristus Tuhan yang menilai saudara dan saya. Oleh karena itu kita nggak bisa bohongin Roh Kudus, ya. Kita bisa bohongin dengan baju kita, ya. Mungkin saudara setiap kali lihat, kok pakai baju profetik ya setiap kali ya. Belum tentu, ya. Orang itu kok nggak pernah pakai baju profetik, misalnya. Belum tentu orang seperti itu tidak takut akan Tuhan. Yang menilai tentang takut akan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi oleh karena itu kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Kita adalah orang-orang yang benar-benar terbuka. Jadi siapa yang menilai? Tuhan sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang Roh Kudus suruhkan. Apa yang Tuhan mau dengan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, itu yang kita lakukan. Ya. Apa yang tidak boleh Roh Kudus perintahkan buat kita, itu yang kita tidak lakukan. Itu arti takut akan Tuhan. Jadi siapa yang menilai? Soalnya begini, kita sekalipun nurut tapi hati kita enggak, itu ada nilai ya di hadapan Tuhan. Apa itu kriteria takut akan Tuhan? Ya. Oleh karena itu belajarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sensitif, ya. Jangan sensitif terhadap perkataan orang,
tapi benar-benar sensitif terhadap setiap firman Tuhan, supaya benar-benar kita dapat menjadi seorang anak Tuhan yang dibedakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak ingin menjadi orang yang dibedakan, ya, dalam arti yang positif. Seringkali kami tidak suka dibedakan dalam arti yang negatif. Kenapa seolah-olah kami dibedakan dengan yang lain, seperti tidak disayang, seperti tidak diperhatikan, seperti tidak dipandang. Tapi ajar kami untuk menjadi orang yang dibedakan dalam arti yang positif. Dalam menghadapi apapun, Engkau membedakan kami. Bapa, saat ini kami datang buat kami menangkap firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama dalam masa-masa sekarang ini Tuhan. Betapa pemerintah kami saat ini sedang menghadapi arus mudik dan arus balik. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya benar-benar Menteri Perhubungan dapat mengatur segala sesuatu. Lepaskan dari kecelakaan ya Tuhan, karena arus balik ini begitu amat luar biasa. Puluhan ribu Tuhan yang bakal balik. Kami minta anugerah-Mu turun. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang, berikan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu untuk Bapak Presiden kami tetap memimpin sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap menyerahkan penggantinya Tuhan, biar Engkau yang akan memilihkan buat bangsa dan negara kami, sehingga apa yang sudah diprogramkan dapat diteruskan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kami berdoa untuk cuaca Tuhan. Keadaan cuaca apapun, hari ini Engkau memberikan pelajaran tentang dibedakan. Biarlah kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami menjadi orang-orang yang dibedakan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini, kami tetap minta kepadamu kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru. Berikanlah kepada kami memasuki tubuh jasmani kami, sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami diusir dengan daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Biar kami menjadi orang yang dibedakan dalam keadaan kesehatan, kekuatan, perkara ekonomi, dan pimpinan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa lawatan-Mu yang terjadi kemarin sore Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah seluruh firman, suasana atmosfer yang anak-anak muda alami, pemimpin-pemimpin gereja yang mengalami, Engkau yang akan menetapkan dan memeteraikan sampai mereka mengerti apa arti pertobatan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, akhir minggu ini Tuhan,
Kami tetap minta pimpinan yang daripadamu. Biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas kami, atas mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Bapa, semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan karena kasih setia anugerah-Mu. Berkati tangan kami, berkati kaki kami Tuhan. Biar pengurapan ini mengcover seluruh perjalanan kami, seluruh apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga kami menjadi orang yang dibedakan. Terima kasih untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.